harapan palsu. Kami dari kelompok 10 lebih memilih menebar ilmu. Perkenalkan, saya Vanessa Evrilianti Mansur. Saya Siti Yuliat Pulubi. Saya Nabila Putri Mariadi. Saya Zahra Bianti. Kami dari kelas 02 SAKP 001 siap membuat kalian terkejut. Dengan presentasi kami tentang materi pertemuan 19 dan pertemuan 20. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari pertemuan 20, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Ini adalah bagian dari mata kuliah kita, yaitu statistika deskriptif. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita tahu dulu peta perjalanan kita hari ini. Di akhir sesi ini, kita semua diharapkan bisa. Yang pertama, memahami konsep dasar dari probabilitas kontinu, khususnya si primadonanya ini, yaitu distribusi normal. Kedua, kita bisa mengidentifikasikan ciri-ciri khas dari kurva normal. Jadi kalau nanti kita lihat kurva, kita bisa langsung bilang, wah ini kurva normal. Atau ini kayaknya nggak normal nih. Dan yang paling penting, ketiga, kita bisa menerapkan konsep ini untuk menyelesaikan masalah statistik, yaitu dengan menghitung probabilitas menggunakan alat bantu kita yang namanya tabel Z. Baik, selanjutnya, apa sih distribusi kontinu itu? Jadi begini teman-teman, bayangkan kita punya data. Kalau datanya bisa dihitung satu-satu, seperti jumlah mahasiswa di kelas ini, itu namanya data diskrit. Tapi kalau datanya sangat banyak dan bisa mengambil nilai berapapun dalam sebuah rentang, seperti tinggi badan atau berat badan, datanya menjadi mulus dan tidak terputus. Nah, distribusi dari data yang mulus inilah yang kita sebut distribusi kontinu. Dalam dunia statistik, ada satu bentuk distribusi kontinu yang paling terkenal dan paling sering muncul, yaitu distribusi normal. Karena distribusi ini bisa menggambarkan banyak sekali fenomena di sekitar kita. Contoh paling gampangnya nilai ujian. Di kelas kita pasti sebagian besar nilainya ada di sekitar rata-rata kan? Sedikit sekali yang nilainya jenius banget, dan sedikit juga yang nilainya ya butuh perjuangan lebih. Pola seperti inilah yang digambarkan oleh distribusi normal. Distribusi kontinus bisa disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang simetris, sekaligus berbentuk lonceng. Sekarang kita lihat wujudnya. Distribusi normal punya julukan keren, kurva lonceng atau bell curve. Kenapa? Ya karena bentuknya memang mirip lonceng. Sekarang lihat gambar pertama, yaitu distribusi normal. Ini adalah bentuk yang ideal, sempurna, simetris, dan puncaknya tepat di tengah. Puncak ini adalah tempat berkumpulnya nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Kiri dan kanannya seimbang seperti cerminan. Sekarang bandingkan dengan gambar yang kedua, yaitu distribusi tidak normal. Nah, yang ini agak menceng, puncaknya nggak di tengah, dan datanya lebih banyak menumpuk di salah satu sisi. Ini menunjukkan distribusi tidak seimbang. Jadi, fokus kita hari ini adalah pada si kurva ideal yang simetris, yaitu di gambar pertama. Sifat-sifat distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa sifat kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, berbentuk lonceng. Jelas ya, punya satu puncak di tengah. Yang kedua, simetris. Ini penting, artinya area di sebelah kiri rata-rata sama persis dengan area di sebelah kanan. Mereka kembar identik. Yang ketiga, rata-rata, median, modus. Ketiga ukuran pusat ini bertemu di satu titik, yaitu di puncak tertinggi kurva. Yang keempat, yaitu asimtotik. Ini istilah keren untuk bilang kalau ujung kurva di kiri dan kanan itu akan terus mendekati garis horizontal, tapi tidak akan pernah menyentuhnya, semakin dekat tapi tidak pernah bersatu. Yang kelima, sebaran data. Sebagian besar data kita akan bergerombol di tengah, dekat dengan rata-rata. Semakin jauh dari rata-rata, datanya akan semakin sedikit.
Selanjutnya, luasan di bawah kurva normal. Oke, kurvanya sudah kita kenali. Terus apa gunanya? Nah, disinilah luas area di bawah kurva ini adalah probabilitas. Total seluruh luas di bawah kurva ini adalah 1. Atau kalau kita jadikan persen, jadi 100%. Jadi, kalau kita mau tahu probabilitas suatu kejadian, misalnya probabilitas mahasiswa dapat nilai antara 70 sampai 80, kita tinggal hitung berapa luasan area di bawah kurva di antara rentang nilai itu. Gimana cara hitungnya? Apa perlu pakai penggaris? Tentu tidak. Kita akan pakai alat bernama tabel distribusi standar atau tabel Z. Selanjutnya, mari kita coba langsung pakai tabel Z. Misalkan ada soal tentukan probabilitas P dalam kurung minus 0,50 kurang dari Z kurang dari 1,30. Ini artinya kita mau cari luas area di antara Z sama dengan minus 0,50 sampai Z sama dengan 1,30. Caranya, kita pecahkan jadi 2 bagian, yaitu yang pertama, luas dari minus 0,50 ke 0, dan yang kedua, luas dari 0 ke 1,30. Ingat sifat simetris tadi, karena simetris, luas dari minus 0,50 ke 0 itu sama persis dengan luas dari 0 ke 0,50. Jadi, kita tinggal cari di tabel Z untuk nilai 0,50 dan 1,30. Dari tabel kita dapat luas untuk Z sama dengan 0,50 adalah 0,1915 dan untuk luas untuk Z sama dengan 1,30 adalah 0,4032. Jadi tinggal kita jumlahkan keduanya, yaitu 0,1915 ditambah 0,4032 sama dengan 0,5947. Jadi probabilitasnya adalah 59,47%. Penerapan probabilitas distribusi normal. Dalam kasus nyata, data seringkali tidak dalam bentuk Z-score standar. Nah, di dunia nyata, data kita kan nggak langsung dalam bentuk Z. Kita punya data nilai ujian, berat produk, atau data penjualan. Kita perlu menerjemahkan data mentah ini ke dalam bahasa Z dulu. Alat penerjemahnya adalah rumus berikut. Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi. Z adalah nilai Z yang mau kita cari. Ini adalah skor standar kita. X adalah nilai asli yang kita amati. Misalnya, nilai ujian seorang mahasiswa. Mu adalah rata-rata dari seluruh populasi. Misalnya, rata-rata nilai ujian sekelas. Standar deviasi adalah standar deviasi atau gampangnya, seberapa menyebar sih data kita dari rata-ratanya. Jadi, cara membaca rumus ini secara sederhana adalah seberapa jauh nilai dari rata-rata yang diukur dalam satuan standar deviasi. Z-score ini pada dasarnya memberitahu kita apakah nilai kita itu di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan seberapa jauh jaraknya dalam satuan yang standar. Sekarang kita gabungkan semuanya dalam sebuah kasus nyata. Contoh soal, diketahui nilai ujian kompetensi 200 mahasiswa berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 60 dan simpangan baku 10. Berapa persentase mahasiswa yang mendapat nilai C jika kriteria nilai C berada di interval 56 kurang dari atau sama dengan C, C kurang dari atau sama dengan 68. Penyelesaiannya diketahui mu sama dengan 60, standar deviasi sama dengan 10. Langkah pertama, kita terjemahkan ke bahasa Z. Kita punya dua nilai X, yaitu 56 dan 68. Kita terjemahkan satu persatu pakai rumus tadi, yang Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi. Jadi, untuk nilai 56, Z-nya
min 0,4. Artinya, nilai 56 itu 0,4 langkah standar deviasi di bawah rata-rata. Untuk nilai 68, Z-nya 0,8. Artinya, nilai 68 itu 0,8 langkah standar deviasi di atas rata-rata. Sekarang, soalnya berubah jadi berapa probabilitas Z di antara min 0,4 dan 0,8. Caranya sama persis seperti di contoh soal pertama. Kita cari luas area dari min 0,4 ke 0, lalu ditambah luas dari 0 ke 0,8. Dari tabel Z kita dapat luas untuk Z 0,4 adalah 0,1554. Luas untuk Z 0,8 adalah 0,2881. Jadi kita jumlahkan 0,1554 tambah 0,2881 sama dengan 0,4435. Jadi mahasiswa yang dapat nilai C ada sebanyak 44,35%. Dengan data ini kita bisa membuat keputusan atau analisis lebih lanjut. Sebagai penutup, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Pertama, distribusi normal. Itu adalah model statistik super penting yang bentuknya seperti lonceng dan simetris. Yang kedua, probabilitas. Dalam distribusi ini, sama dengan luas di bawah kurva. Yang ketiga, untuk data di dunia nyata, kita harus pakai penerjemah sakti, yaitu rumus Z-course, sebelum kita bisa menghitung probabilitasnya. Dan yang terakhir, dengan memahami ini semua, kita bisa menganalisis dan bahkan memprediksi banyak hal di sekitar kita, dari mulai nilai ujian sampai data penjualan di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.